pasti mendapat ganjaran. Maka saudara-saudaraku, apa yang saudara baca, apa yang kita baca dari peristiwa kematian anak sulung atau peristiwa di mana bangsa Israel diperintahkan untuk mempersembahkan korban dan juga membuat tanda darah pada setiap ambang pintu. Perhatikan baik-baik bahwa tanpa ketaatan korban pun tidak berguna. Amin. Haleluya. Saudara dengar ini. Tanpa ketaatan, bapak-bapak, ibu-ibu, dengar baik jemaat Tuhan, tanpa ketaatan Pak, korban pun tidak berguna. Jangan saudara beralasan ini persekutuan dengan Tuhan, ini pertemuan dengan Tuhan, ini perjumpaan dengan Tuhan. Saudara dengar baik. Tanpa ketaatan, maka perjanjian dapat saja dibatalkan sepihak oleh Allah. Tanpa ketaatan, saya buktikan jelas firman Tuhan tadi. Coba perhatikan itu firman Tuhan. Jangan kamu keluar pintu rumahnya. Ya, jangan kamu keluar pintu rumahnya, jangan. Kenapa? Karena ada tanda darah tadi. Itu batasannya, saudara. Maka ketika ini kita langgar, saya mau katakan tanpa ketaatan, maka perjanjian dapat saja dibatalkan sepihak oleh Allah. Jadi jaminan dari semua tindakan kita yang olehnya kita terpelihara adalah ketaatan pada perintah Tuhan. Amin, saudara. Ini kuncinya. Firman Tuhan Hosea katakan, saudara-saudara, aku menyukai dengar-dengaran, mendengarkan lebih baik daripada membawa korban. Berapa banyak orang Kristen bisa bawa korban, tapi tunggu dulu, dengar-dengaran enggak? Berapa banyak orang Kristen katakan, saya ini milik Tuhan, darah Yesus sudah membasuh saya, melanggar. Ada hukumannya Pak. Oh, saya ini sudah percaya Yesus, darah Yesus sudah ada tandanya pada saya, meterai. Bisa saja Allah batalkan ketika Anda melanggar. Pelanggaran tetap pelanggaran, saudara-saudara. Ini yang saya dapatkan dari saudara. Benar, korban terbaik kita bawa. Kita sudah mempersembahkan, ini korban terbaik kami Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila ada pelanggaran yang kita lakukan, maka korban itu tidak akan berguna. Saudara, bukan Tuhan itu tidak suka disogok. Tuhan itu bukan Tuhan yang miskin. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang, ya saudara-saudara, tidak punya apa-apa. Tuhan kita itu kaya, yang Dia mau ketaatan kita, saudara-saudara, dengar-dengarannya kita, ketaatan kita pada perintah Tuhan. Itu yang Tuhan mau, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan labeli pelayanan saudara pakai label pelayanan, tapi engkau melanggar perintah Tuhan. Jangan engkau bertopeng kemunafikan, bertopeng di balik pelayanan, tapi engkau melanggar firman Tuhan. Pelanggaran tetap pelanggaran, dan ada hukumannya, saudara-saudara, dan akan mendapatkan ganjaran. Demikian pula perjanjian darah. Yang Allah lihat tanda darah pada rumah itu. Perhatikan baik-baik saudara ayat ini. Yang Allah lihat, ketika aku melihat tanda apa? Darah. Saya mau tanya sama saudara, ayat ini berkata apa? Tuhan lewat, Dia lihat rumah itu ada tanda darah. Tidak dibilang begini, apabila aku melewat, aku melihat ada orang yang ditaruh tanda darah. Kalau cuma tanda darah orangnya, saudara, dia keluar, dia melanggar aturan, Tuhan bilang lewat, oh dia lihat ada tanda darah atas orang ini. Tapi Tuhan bilang, ketika aku melihat tanda darah pada apa? Pada rumah itu. Butuh ketaatan. Butuh sekali ketaatan, saudara-saudara. Kita keluar dari rumah itu atau melanggar, maka tindakan kita mendatangkan hukuman. Maka saya katakan tadi, makna Passover. Sekali lagi saya katakan, makna Passover atau Pesah. Makna bagaimana Tuhan melawat umatnya.
Passover atau Pesah yang artinya dilewati oleh malaikat maut, itu akan berdampak atau menjadi kenyataan ketika ketaatan pada perintah Tuhan diutamakan. Saya mau katakan kepada saudara, kita merayakan Jumat Agung hari ini, Passover, kita katakan begitu saudara-saudara. Tetapi saya mau bilang sama saudara, itu semua tidak akan berguna tanpa ketaatan. Tetapi makna Passover atau Pesah yang artinya dilewati akan berdampak atau menjadi kenyataan ketika ketaatan pada perintahnya diutamakan. Kuncinya ada pada ketaatan. Amin, saudara, lihat baik-baik, kuncinya ada pada ketaatan. Passover, Tuhan lewat. Waktu Tuhan lihat tanda darah itu, dia lihat di rumah itu, dia Passover, dia lewat. Tetapi waktu Tuhan lewat, dia lihat ada orang melanggar. Dia tinggal bukan di dalam tapi di luar rumah. Tuhan bilang jangan keluar, dia keluar. Passover, begitu malaikat maut lewat, ses. Jangan salahkan Tuhan kalau Anda dan saya pada saat itu ada sama dengan, bernasib sama dengan anak sulung bangsa Mesir. Sama, saudara-saudaraku, hukumannya sama, matinya sama, sakitnya sama. Padahal Tuhan sudah bilang, aku akan menjagai kamu, aku akan melindungi kamu. Kamu beribadah, caranya seperti ini, aturannya tidak diperberat. Aku peringan sedikit, kambing atau domba. Kalau kamu tidak mampu, bisa sama-sama kumpul-kumpul, disesuaikan jumlahnya dalam komunitasnya. Itu ringan sekali, saudara-saudara. Itu ringan sekali. Tetapi kita bilang, ini terlalu berat Tuhan. Dan kita mulai melanggar. Kita melangkah keluar. Kita melanggar, saudara-saudara. Maka ketika lawatan Allah untuk memusnahkan bangsa itu, Passover atau Pesah, saudara tidak mengalami Passover, dilewati. Tuhan berhenti di depan pintu saudara. Kenapa? Karena ada anak Tuhan, ada umat Israel di situ yang keras kepala. Ada anak Tuhan yang percaya pada Yesus. Kalau zaman sekarang yang sudah yakin hidupnya, percaya diselamatkan, tak taat tapi melanggar firman Tuhan, dia ada di situ. Saudara-saudara, Passover Anda tidak dilewati, tapi malaikat maut itu berhenti dan mengambil saudara. Dia membatalkan perjanjian itu yang dia katakan tadi, aku akan melindungi engkau, aku akan menjaga engkau. Saudara-saudara, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya. Itu kata firman Tuhan. Yesus Kristus mati karena dosa kita, pelanggaran-pelanggaranmu dan pelanggaranku. Yesus Kristus menebus saudara dan saya dari lumpur dosa, dan dia memuliakan kita. Kita bertindak atau tindakan kita saat ini adalah bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menebus saya, Engkau sudah melawat saya, Engkau sudah angkat saya dari lumpur dosa, membawa saya pada kemuliaan. Tetapi itu belum cukup. Kita harus tunjukkan tindakan kita untuk mentaati setiap jengkal perintah firman Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan pada saudara, kita harus mentaati setiap jengkal kebenaran firman Tuhan, apapun bentuknya. Mau perintah itu keras bagi saudara, mau perintah itu biasa-biasa bagi saudara, taati, maka engkau akan dijamin oleh Tuhan. Maka tindakan kita itu, olehnya kita akan terpelihara. Bukan karena saudara membawa korban terbaik, bukan karena saudara sudah percaya pada Yesus, tetapi saudara, ketaatan kita pada perintah Tuhan. Saudara bawa persembahan itu bagus, saudara percaya kepada Yesus itu sudah bagus, tetapi tingkatkan, taati setiap perintah firman Tuhan apapun itu. Maka saudara akan melihat makna Passover itu akan terjadi dalam kehidupan saudara.
di mana saudara terpelihara di dalam perintah Tuhan. Kita harus mentaati setiap perintah-perintahnya, yang olehnya kita akan terpelihara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil pada pagi hari.